Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang berada di rumah masing-masing. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran kedua. Nah, di sini ada materi pembuka ya, kalimat pembuka. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayo, yang dekat dengan peternakan ayam di rumahnya pernah berkunjung atau tidak? Itu ayam bertelur ya maksudnya. Atau di rumahnya masing-masing mungkin punya ayam yang sedang bertelur. Nah, itu diperhatikan, kemudian kita lihat manfaatnya. Ayam potong, ini untuk ayam potong. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, jadi kalau ayam potong itu dimanfaatkan dagingnya, diambil dagingnya ya anak-anakku. Sedangkan ayam petelur dipelihara agar telur dapat dimanfaatkan. Jadi kalau ayam potong itu dipelihara untuk diambil dagingnya, sedangkan ayam petelur dipelihara untuk mendapatkan telurnya yang dimanfaatkan. Nah, ini. Baik, mari kita lihat ini ada video tentang peternakan ayam. Kita perhatikan, kita lihat bersama-sama. Ini saya akan berbagi tentang ayam petelur 100 ekor, berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa hasil yang kita dapatkan. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru, kemudian like dan share untuk berbagi ilmu ayam petelur. Ayam petelur memang sudah termasuk komoditi utama khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini didorong karena pertumbuhan penduduk dan berbagai kebutuhan lainnya yang menyangkut makanan, sehingga banyak berkembang para pegiat peternak ayam petelur sampai pelosok daerah. Oke, kita langsung saja, berapa modal dan berapa hasil yang didapatkan dengan ayam petelur 100 ekor. Bicara hal ini, maka setidaknya ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, modal kandang. Yang kedua, modal bibit ayam atau pulet. Yang ketiga, modal pakan. Yang keempat, hasil yang diperoleh setiap bulan. Dan yang kelima, hasil yang diperoleh setiap periode. Oleh karena itu, mari kita pelajari satu persatu hingga mendapatkan kesimpulan berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa hasil yang akan kita dapatkan. Nah, itulah tadi video tentang perawatan ayam bertelur. Sama halnya dengan ayam daging. Cuman kalau ayam bertelur itu dimanfaatkan telurnya, sedangkan kalau ayam potong itu dimanfaatkan dagingnya. Baiklah anak-anakku, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mencoba. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Untuk itu, bacalah teks berikut. Silakan dibaca dalam hati ya. Nah, guru kasih waktu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut. Perhatikan. Kali ini kita akan belajar lagi ya tentang penerapan sila keempat di tempat bermain. Tentu kalian masih ingat ya bunyi dan simbol dari sila keempat. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng, sedangkan bunyinya atau isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang bagaimana dengan penerapannya? Kita lanjutkan ke penerapannya ya. Inilah penerapan sila keempat di tempat bermain. Saat bermain tentunya kita perlu mendiskusikan dulu ya. Kita perlu membicarakan atau mendiskusikan jenis permainan yang akan dilakukan, seperti yang dilakukan Beni dan teman-temannya ya. Di sini Udin mengusulkan bermain kasti karena teman-teman yang lain setuju, makanya bisa dilakukan. Perlu dilakukan diskusi ya sebelum bermain supaya semuanya jadi senang saat bermain. Ini yang lainnya, yaitu menghormati teman saat menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada kemungkinan ya pendapat teman tidak sesuai dengan kita, tetapi kita harus menghormati, menghargai, dan tetap mendengarkan ketika dia menyampaikan pendapat. Contoh yang lain adalah dengan melaksanakan permainan sesuai dengan permainan yang sudah disepakati. Mungkin contohnya anak laki-laki bermain kasti, anak perempuan melakukan permainan yang lain. Nah, cara yang lain adalah bermain secara bergiliran. Biasanya alat permainan itu terbatas ya. Banyak anak yang mau memainkannya. Jangan sampai kita hanya mau bermain saya saja. Orang lain tidak diberi kesempatan. Ini sangat penting supaya tidak terjadi pertengkaran ya. Sekarang kita simpulkan ya tentang perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat bermain atau penerapan sila keempat di tempat bermain. Yang pertama adalah membicarakan dan mendiskusikan jenis permainan yang akan dilakukan. Yang kedua, menghormati teman saat menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat menentukan permainan. Yang keempat, melaksanakan permainan sesuai dengan permainan yang sudah disepakati. Dan yang kelima, bermain secara bergiliran. Sekarang apa ya manfaatnya melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat bermain? Mengapa kita harus menerapkan sila keempat di tempat bermain? Inilah 4 manfaatnya, yaitu bermain menjadi menyenangkan, tercipta kerukunan, lebih saling menghargai, dan bisa meningkatkan rasa kekeluargaan. Nah, apa akibatnya ya seandainya kita tidak melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat bermain? Apa yang akan kita alami seandainya tidak menerapkan sila keempat? Inilah 3 akibatnya, yaitu tidak nyaman saat bermain,
terjadi perpecahan atau pertengkaran. Permainan tidak menyenangkan. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang penerapan sila keempat di tempat bermain. Ingat, terapkan ya hal-hal seperti ini di tempat bermain saat kalian bermain. Dadah, sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang sikap ya, saat kita bermain ya, kehidupan sosial. Nah, setelah kalian mempelajari semuanya, mari kita kerjakan tugas berikut. Ini ada tugas ya anak-anakku. Nah, silakan kalian kerjakan. Ini berupa Google Form. Jadi biasa akan aku baca untuk menghindari kerumunan. Agar kalian tidak belajar kelompok di rumah masing-masing, silakan dikerjakan, kemudian nilainya nanti akan Pak Guru rekap untuk nilai kalian masing-masing, akan Pak Guru share lewat grup nanti ya. Baik, sekian materi hari ini dari Pak Guru. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.